Hari ini ada yang sangat luar biasa, berkat menjalankan bisnis Tiansi dengan sistem One Vision, akhirnya kami bisa mewujudkan salah satu impian kami, membeli mobil keluarga yang sangat luar biasa. Dan saya yakin suatu saat nanti, jika Anda mau berjuang di bisnis ini, Anda terus bertahan dan ikuti upline-upline Anda, suatu saat nanti apa yang Anda impikan bisa jadi kenyataan. Sukses untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu di seluruh Indonesia? Saya Anggi Dendi. Hari ini saya berada di Kota Bandung dan saya bekerja dari rumah di layar monitor Anda. Dan alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing kepada Anda tentang sedikit perjalanan saya di bisnis Tiansi ini. Ya, insya Allah ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda dan mudah-mudahan bisa membuat Anda lebih yakin lagi untuk memulai bisnis ini. Nah, saya ingin men-sharingkan sedikit. Ngomong-ngomong, saya mengenal bisnis ini sudah cukup lama, dan ini adalah tahun ke-16 saya berada di bisnis ini. Jadi Anda bisa bayangkan, sebuah bisnis yang dijalankan selama 16 tahun, dan hari ini bisnis ini masih menjadi penghasilan utama bagi saya, dan bahkan terus memberikan penghasilan yang bisa mewujudkan banyak sekali impian saya. Nah, tadi Anda sudah lihat ya, peluang usahanya dari orang yang luar biasa yang sudah men-sharingkan kepada Anda, Bapak Hendra Saputra. Dan sekarang saya tinggal memberikan gambaran kira-kira apa sih yang bisa Anda dapatkan nantinya ketika Anda menjalankan bisnis ini. Nah, saya memulai bisnis ini dulu waktu saya masih kuliah. Nah, ini gambaran waktu saya dulu awal join. Jadi saya diperkenalkan bisnis ini oleh teman sekelas saya. Awalnya saya menolak, jadi bisa dibilang saya sangat negatif tentang bisnis ini. Karena di pikiran saya nggak ada yang namanya bisa sukses dalam waktu singkat. Ya, apalagi melalui bisnis yang modalnya kecil. Karena untuk sukses di luar sana, itu pasti butuh modal yang sangat besar, itu yang ada di pikiran saya. Nah, hampir 3 bulan, saya selalu diajak untuk melihat peluang bisnisnya, untuk dijelaskan tentang konsep bisnisnya, tapi saya selalu nolak. Hanya yang menarik, pengundang saya ini sangat ngotot. Hampir setiap hari saya selalu diajakin. Makanya waktu saya berpikir, kira-kira mau sampai kapan saya terus diajakin ya. Akhirnya saya pikir udahlah, 3 bulan udah cukup rasanya diajakin terus, saya mending datang aja, lihat dulu seperti apa peluangnya. Ya kalau jelek saya nggak usah join, selesai. Jadi saya nggak akan diganggu lagi. Nah, luar biasanya setelah 3 bulan itu saya datang ke sebuah acara namanya OP, Opportunity Preview, sama seperti pertemuan hari ini, hanya saja bentuknya offline ya. Waktu itu di sebuah hotel di Bandung, dan setelah saya datang ke acara tersebut ternyata pikiran saya berubah drastis. Saya melihat di sana bisnis yang luar biasa, yang selama ini saya cuma sekedar dengar-dengar dari orang. Saya lihat langsung buktinya seperti apa. Banyak sekali anak muda yang berhasil saat itu, yang masih kuliah, penghasilannya belasan juta, bahkan yang nyampe puluhan juta pun ada. Nah, dari situ saya mulai tertarik untuk menjalankan bisnis ini. Nah, ada poin yang menarik. Ya, sebelum saya waktu dulu memutuskan untuk bergabung. Jadi saya sempat berpikir juga, ya bagaimana masa depan saya nantinya kalau saya nanti lulus kuliah. Karena kalau saya nanti lulus kuliah, kebanyakan orang, teman-teman saya biasanya mereka harus bekerja. Nah, yang jadi masalah, untuk hidup di kota sebesar Bandung, minimal saya harus punya biaya hidup kurang lebih 5.600.000. Ini yang saya lihat surveinya di beberapa portal berita ya. Nah, masalahnya kalau saya kerja, gaji pasti UMR ketika awal. Dengan gaji sekitar 2-3 juta saat itu, mungkin akan sulit bagi saya punya kehidupan yang nyaman di kota Bandung. Otomatis saya masih harus bergantung kepada orang tua saya, dan saya nggak mau hal itu terjadi. Ya. Nah, karena faktanya banyak teman saya yang ketika mereka bekerja, mereka masih bergantung kepada orang tuanya juga untuk menyambung hidupnya. Lalu, ternyata fakta di lapangan juga jauh lebih mengerikan. Ternyata banyak sekali zaman sekarang tenaga manusia yang mulai tergantikan oleh yang namanya mesin. Ya, sebagai contoh kalau di perbankan, dulu saya kalau mau nabung atau mau tarik tunai, saya tinggal ke teller. Sekarang nggak usah capek-capek ke teller, sudah ada store tunainya ya, mesin tunainya. Nah, dengan adanya mesin ini kan menggantikan banyak peran karyawan. Lalu contoh lainnya seperti gerbang tol. Dulu ada orang yang menjaga di setiap posnya. Sekarang nggak perlu, karena sudah tergantikan oleh mesin. Artinya suatu saat nanti, kalau saya harus bekerja, saya harus bersaing bukan cuma dengan orang, dengan manusia, tapi dengan mesin. Yang tentunya jauh lebih kuat ya kalau mesin. Karena kalau spare part-nya rusak bisa diganti. Kalau Anda, ya badan Anda ada yang rusak kan sulit buat diganti ya. Nah, jadi ini menjadi tantangan tersendiri buat saya saat itu. Karena kalau dari segi akademis pun, saya nggak pinter-pinter banget ya. Dibandingkan teman saya lain, mungkin IPK saya masih rata-rata. Ya, kalau bersaing sama teman saya yang IPK-nya bagus saja, pasti udah kalah ya. Nah, saya menjalankan bisnis ini awalnya offline, dan di 2013 saya mulai menjalankan bisnis ini secara online. Dan alhamdulillah melalui bisnis
TNC ini yang saya jalankan secara online, luar biasa, banyak sekali hasil yang saya dapatkan melalui bisnis ini. Jadi zaman dulu waktu saya awal jalankan bisnis ini, kenapa saya menjalankan offline? Karena kondisinya tidak memungkinkan untuk online. Jadi dulu perangkat online itu masih terbatas ya, belum banyak sosmed yang ada, internet belum ada gitu ya. Ada internet tapi baru-baru mulai ya, jadi masih sulit. Jadi kalau ketemu orang harus presentasi, ketemu langsung tatap muka, harus demo produk, ya pokoknya pekerjaan-pekerjaan offline lah. Bahkan saya sering demo produk pembalut di depan ibu-ibu gitu ya, waduh, nahan malunya iya gitu kan ya. Bahkan kadang ibunya keceplosan nanya, Mas pakai apa enggak produknya. Nah kan saya jawabnya susah tentunya ya. Nah tapi kalau sekarang jauh lebih mudah karena ada online ini. Jadi 2013 saya mulai menjalankan bisnis ini secara online. Jadi waktu itu belum ada pandemi ya, saya mulai jalan jualan lewat BBM, lewat Twitter dan lain-lain. Dan alhamdulillah bisnisnya luar biasa berkembang pesat. Jadi hampir di 1 bulan pertama itu omsetnya mengalahkan selama 7 tahun lebih saya di bisnis ini sebelumnya gitu ya, waktu saya jalankan offline. Nah makanya buat Anda yang menjalankan bisnis ini sekarang, ini adalah waktu yang tepat. Karena sekarang alat untuk menjalankan secara online ini sangat mudah dan banyak sekali variasinya. Harusnya Anda jauh bisa lebih cepat suksesnya dibanding saya. Ya, sekarang nggak heran kalau saya lihat banyak sekali yang menjalankan bisnis TNC ini, banyak anak muda yang masih kuliah, masih SMA, mereka sudah bisa punya penghasilan puluhan juta. Bahkan ada yang bisa beli mobil, bisa beli rumah. Padahal mereka nggak punya pengalaman pekerjaan di luar sana. Ya, salah satunya karena efek dari online ini. Nah, apalagi pas pandemi kemarin, waktu tahun 2020 lagi puncak-puncaknya, luar biasanya di saat banyak bisnis lain di luar sana mereka tiarap, ada yang tutup gulung tikar. Bisnis saya di bisnis TNC ini mencapai puncak rekor omset tertinggi selama saya di bisnis ini. Ini luar biasa. Kenapa ya? Karena perilaku konsumen yang sudah mulai beralih ke online ini. Ya, jadi pandemi ini buat beberapa kalangan termasuk kami ini menjadi salah satu berkah juga gitu. Ya, karena luar biasa sekali peningkatan omsetnya saat itu. Nah, ini beberapa hasil yang saya dapatkan melalui bisnis ini. Nah, ini alhamdulillah di 2008 saya dapat trip ke Cina saat itu. Saya belum pernah naik pesawat seumur hidup saya. Dan pertama kali saya dapat naik pesawat gratis, langsung dikasih gratis ke luar negeri ya. Nah, salah satunya waktu itu ke Cina. Ya, waktu itu saya datang ke pabriknya Tianxi di Tianjin. Ini waktu pabrik lama ya, sekarang sudah jauh lebih besar. Jalan-jalan ke tembok besar Cina gitu ya. Saya nggak kebayang kalau saya nggak join Tianxi, mungkin hari ini saya ada di tembok kos-kosan mungkin ya. Nah, ini waktu ke Jepang, tahun depan jalan-jalan dari One Vision. Lalu ini waktu ke Moskow di 2014 sebelum Piala Dunia. Bahkan yang menarik waktu saya foto di sini ada yang nanya gitu di Instagram, oh itu di masjid mana Pak? Ini bukan masjid ya, ini di Saint Basil Rusia ya. Nah terus ini waktu ke Eropa 2016 ke Spanyol, 2015 saya lupa ya. Ini waktu ke Spanyol ya, ke Barcelona. Nah yang menarik di sini saya sekalian mewujudkan impian saya waktu itu nonton bola langsung, karena salah satu tim favorit saya Barcelona saat itu main ya. Jadi Tianxi waktu itu ngasih kesempatan buat nonton langsung di stadion yang luar biasa sekali. Mungkin pengalaman sekali seumur hidup ya. Nah, Anda yang suka bola ya, nah, jangan cuma nonton depan layar televisi aja ya, teriak-teriak, dimarahin tetangga ya. Sekali-kali nonton langsung ke stadionnya di luar negeri, luar biasa pengalaman itu. Nah, lalu setelah dari Spanyol, kita dapat kesempatan lagi waktu itu jalan-jalan. Jadi di saat yang lain pulang, saya dengan beberapa grup memutuskan untuk keliling Eropa saat itu ya. Jadi dari Spanyol kita jalan-jalan ke Paris saat itu. Nah ini kita foto ya di salah satu tempat paling romantis, katanya tempat paling romantis di dunia ya, di Menara Eiffel. Ya tentunya foto dengan pasangan resmi ya. Nah buat Anda yang para jomblo ya tolong ya dilap dulu ilamnya. Ya insya Allah suatu saat nanti kalau Anda jalankan bisnis ini Anda juga bisa nanti foto di sana ya. Nah sebenarnya tahun kemarin kita harusnya berangkat lagi ke Paris, cuman karena ada pandemi akhirnya diundur ya keberangkatannya. Insya Allah setelah pandemi ini selesai kita berangkat ke sana lagi. Nah lalu ini waktu ke Belanda ya, jadi dari Prancis terus kita jalan-jalan ke Belgia, terus kita jalan-jalan ke Belanda, lalu dari Belanda kita jalan-jalan ke Italia, ke Jerman. Dan yang menarik di sini kita nggak mikirin harus kerja gitu, bahkan nggak harus minta izin sama atasan buat libur ya. Jadi kurang lebih kita hampir jalan-jalan di Eropa hampir 30 hari saat itu ya. 30 hari Anda bayangkan kita jalan-jalan ya, nggak mikirin kerjaan, minta izin segala macam, tapi kita bisa nikmatin kebebasan waktu yang berkualitas dengan orang-orang yang kita cintai gitu ya. Nah lalu kita ke Swiss. Nah di Swiss main salju ya, karena seumur hidup saya nggak pernah main salju, paling cuma megang es batu mungkin ya. Nah di sana kita bisa main di pegunungan salju abadi, wah seru banget lah ya, main lempar-lemparan salju gitu ya, bola-bola salju, wah seru lah, Anda bayangkan aja gitu ya. Nah
Kalau yang belum pernah ke sana, Anda boleh latihan di rumah mungkin ya. Anda kerok aja gitu ya, atasan yang di freezer itu ya, di kulkas. Ya mirip-mirip gitulah ya. Nah ini waktu ke Australia ya, ngomong-ngomong tadi pas ke Eropa 30 hari, kita nggak mikirin bisnis, nggak ngapa-ngapain, cuma liburan aja. Pas pulang yang menarik, saya cek rekening, ternyata Tianxi transfer lagi saat itu puluhan juta. Luar biasa. Jadi menariknya bukannya uangnya berkurang, tapi uangnya bertambah lagi gitu ya. Nah itulah efek dari kita membangun aset yang kuat di bisnis ini. Nah ini 2018 kita jalan-jalan ke Australia, ya dapat gratis juga dari Tianxi saat itu. Kita ke Sydney, jalan-jalan ke Melbourne, ya. Lalu ini waktu tahun 2018 setelah dari Australia kita jalan-jalan lagi ke Korea ya saat itu. Nah, lagi booming ya sekarang drama Korea. Buat Anda pecinta drakor ya, jangan cuma nonton depan TV, nangis depan TV ya. Datang langsung ke Koreanya jauh lebih enak ya, jauh lebih asik. Ya saya nggak terlalu suka Korea tapi ya alhamdulillah bisa ngerasain di sana ya. Nah waktu itu saya bisa jalan-jalan sama keluarga. Ya saya ajak semua keluarga besar saya ke Korea saat itu. Saya ajak anak-anak saya, mertua saya ajak bapak ibu saya, bahkan papa saya saya suruh cuti saat itu ya, karena saya bilang udahlah udah belasan tahun kerja terus saya cuti lah gitu ya. Nah itu kesempatan saya satu-satunya ngajak cuti ya. Nah terus anak saya juga waktu itu sekolah saya suruh buat libur, ya resiko anak diamond ya disuruh libur ya, bukannya sekolah. Nah ini momen yang sangat berharga buat kami karena bukan masalah keluar negerinya, tapi kenangan-kenangan ini yang suatu saat nanti mungkin akan diceritakan oleh anak saya, nantinya akan dikenang terus oleh mereka. Waktu seperti ini yang sangat mahal, bahkan nggak bisa dibeli dengan uang. Karena banyak orang kaya di luar sana, mereka punya uang, tapi mereka nggak punya waktu untuk orang-orang yang mereka cintai. Ya. Nah, dari bisnis ini kita bisa punya uang dan waktu secara bersamaan. Ini waktu ke Turki, jalan-jalan sama istri, jadi waktu 2018 tuh, dalam setahun kita jalan-jalan ke 4 negara saat itu. Satu lagi Hong Kong ya. Itu dari bisnis ini gratis. Ya, Anda bisa bayangkan. Makanya orang bingung kalau ngelihat kita tuh, kok liburan terus, kapan kerjanya gitu. Justru kalau buat kami yang jalankan Tianxi, kita bingung melihat orang di luar sana, kok kerja terus gitu, kapan liburannya ya. Nah ini luar biasa ya, anomali yang luar biasa. Nah, lalu dari bisnis ini pun, saya bisa punya kendaraan roda 4 ya, bisa punya mobil. Ini yang Yaris, mobil pertama saya saat itu, karena dulu sebelumnya saya nggak pernah punya mobil, cuma punya motor, itu pun di motor orang tua ya, buat ke kampus. Akhirnya bisa beli mobil sendiri waktu itu, dan dalam 1 tahun saya upgrade mobilnya ke BMW ya, saat itu BMW 320i ya. Nah, jadi saya bisa ngerasain juga kehidupan yang luar biasa saat itu perubahannya. Nah, lalu 2014-2013 waktu itu ada free family car reward. Nah, saya kejar saat itu, alhamdulillah saya dapat yang Honda Jazz, saya kasih buat istri. Tahun depannya istri saya dapat, dia kasih saya waktu itu Outlander gratis ya dari bisnis ini. Luar biasa ya, tukar-tukaran kadonya mobil kalau di sini ya. Kalau di luaran kan teman-teman saya tukar-tukaran kadonya sama pasangannya coklat ya. Satu coklat cap Superman, satunya lagi coklat cap ayam jago gitu ya. Tapi kalau di sini luar biasa. Dan di tahun yang sama bisa beli rumah juga ya. Nah, rumah yang cukup nyaman buat kami tinggali ya. Nah, terus ini waktu terima luxury car dan luxury yacht, waktu itu saya tukar sama satu mobil yang memang buat keluarga, karena saya keluarga besar. Jadi sering jalan-jalannya bareng-bareng rame-rame, makanya saya ambil waktu itu Toyota Fortuner yang terbaru ya. Nah ini alhamdulillah, dan ini saya bisa beli secara lunas ya. Jadi kalau lunas enak, dikendarai suaranya nyaris tak terdengar. Kalau kredit dikendarai suaranya kan tip-tip-tip gitu ya. Nah ini hasil yang saya dapatkan dari segi materi. Lalu dari bisnis ini bisa belajar investasi juga, diantaranya bisa beli beberapa apartemen, dan terakhir kemarin baru beli peternakan ya. Saya lagi belajar ternak kecil-kecilan lah ya. Nah ini dari bisnis ini. Nah insya Allah nanti pun Anda akan bisa dapatkan itu semua. Nah ada satu quotes yang menarik yang saya dapatkan dari salah satu digital marketer yang cukup terkenal di Indonesia. Dia bilang kayak gini, bekerja keraslah sampai sukses, sampai tetanggamu mengira penghasilanmu hasil pesugihan ya. Gak kelihatan kerja tapi kaya raya. Nah sekarang lagi booming ya, masalah babi ngepet itu ya. Nah kadang saya juga sering lihat, bingung gitu, kadang orang-orang tetangga saya mungkin atau teman-teman saya kadang bingung ngelihat saya yang setiap hari kerjaannya di rumah ya, santai, mungkin cuma pakai celana pendek, pakai sarung, tapi kok bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa punya penghasilan yang bisa beli rumah, bisa beli mobil. Itu luar biasa, kelihatannya kayak pengangguran. Tapi itu semua bukan karena saya pesugihan ya, tapi karena saya membangun aset ini sebelum saya butuh. Jadi buat Anda yang ingin memiliki aset di masa depan, yang ingin bebas uang dan waktu, tidak ada salahnya Anda bangun bisnis ini dari sekarang untuk menjadi aset Anda di kemudian hari. Nah mungkin dari saya cukup sekian tentang sharingnya. Insya Allah
Anda pun bisa, karena kita berada di jalan yang sama. Pastikan Anda ambil kesempatan ini, karena keputusan Anda hari ini menentukan 1-2 tahun masa depan Anda seperti apa. Nah, bagi Bapak Ibu, ya, selamat mengambil keputusan, ya, stay safe, jaga protokol kesehatan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Saya Anggi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.